Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, terkadang kita berpikir bahwa karena Allah mengetahui segala sesuatu, kita tidaklah perlu meminta apapun kepadanya. Kita hanya perlu menunggu sampai Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Saudara-saudari, dalam perikop Injil hari ini, Yesus tidak mengatakan kepada kita untuk tidak khawatir. Sebaliknya ia mengatakan bahwa Bapa Surgawi kita akan dengan senang hati dan penuh kasih memberikan apapun yang kita butuhkan asalkan kita memintanya. Salah satu alasan mengapa Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan cara ini adalah karena jika kebutuhan kita dipenuhi secara otomatis, banyak di antara kita yang tidak akan menyadari bahwa Tuhan itu ada, atau kita akan dengan mudah melupakannya. Ada masyarakat yang makmur di mana kebutuhan materi masyarakatnya terpenuhi dengan mudah. Apakah situasi seperti itu mengingatkan orang-orang akan Tuhan, akan kuasanya atau kasihnya? Ketika kita meminta Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, secara implisit kita mengakui keberadaan dan otoritasnya dalam hidup kita. Saudara-saudari, permohonan dalam doa meningkatkan iman kita. Tetapi ada alasan yang lebih penting lagi mengapa Allah ingin kita meminta. Dengan meminta, iman kita bertumbuh. Semakin kita meminta, semakin kita masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Allah. Jika kita tidak pernah berpaling kepadanya untuk memenuhi kebutuhan kita, kita tidak akan pernah menyadari betapa besar keinginannya untuk menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi ketika kita harus meminta, terutama jika kita harus meluangkan waktu dan usaha untuk itu, maka ketika kebutuhan kita terpenuhi, akan sangat jelas bahwa Tuhan yang melakukannya. Akan sangat jelas bahwa itu bukan karena kita atau keberuntungan atau apapun, tetapi karena Tuhan. Jangan takut untuk bertanya dan meminta. Kembangkanlah iman kita dengan melakukannya. Saudara-saudari, ketika kita tidak meminta apapun yang kita butuhkan, kita memperlakukan Allah sebagai hamba kita. Ketika kita mengharapkan Allah memberikan semua yang kita butuhkan tanpa meminta, bukankah kita sedang meletakkan seluruh beban keselamatan kita padanya dan tidak ada pada diri kita sendiri? Bukankah kita sedang bersikap malas?
Engkau tahu apa yang aku butuhkan Tuhan, berikanlah saja kepadaku, sementara aku fokus pada kepentingan diriku sendiri. Ini bukan hanya kemalasan tetapi juga kesombongan, memperlakukan Tuhan seperti seorang hamba yang perannya menyediakan apapun yang kita butuhkan. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah. Tentu saja Allah itu murah hati dan penuh kasih, bersedia memberikan segala sesuatu yang baik untuk kita. Tetapi Ia tetaplah Allah, dan Ia layak mendapatkan rasa hormat, pujian, dan terutama rasa syukur kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.